Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian memproyeksikan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT akan tumbuh 5% di tahun 2022 ini. Peningkatan investasi dan ekspor akan menjadi motor penggerak industri ini pada tahun ini. Kementerian Perindustrian memproyeksikan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT akan tumbuh 5% pada tahun ini setelah tak bisa mengoptimalkan ekspansi di 2021 karena pandemi dan pembatasan ketat. Direktur Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh mengatakan bahwa peningkatan investasi dan ekspor akan menjadi motor pertumbuhan industri pada tahun ini. Adapun sepanjang 2021, Kemenperin memprediksi realisasi pertumbuhan industri TPT akan sebesar 1,37%. Angka tersebut naik dari proyeksi pada awal 2021 sebesar 0,93%. Terdorong perbaikan kinerja dan kondisi pasar pada kuartal terakhir 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, menanti kebangkitan industri tekstil di tahun 2022 ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jemi Kartiwa Sastratmaja. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Ya, selamat pagi Pak Jemi. Selamat pagi Pak. Salam sehat Pak. Salam sehat juga Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai proyeksi Anda di tahun 2022 ini, kita akan review dulu nih. Bagaimana Pak kinerja industri tekstil di tahun lalu, begitu sehingga itu bisa menjadi modal kuat nih dalam menatap tahun 2022 atau macan air ini. Silakan. Ya, mungkin setelah tahun kemarin kan ada namanya PPKM kan ya. Yes. Mungkin setelah PPKM dilonggarkan itu sedikitnya memberi sinyal positif kebangkitan buat industri tekstil. Jadi kita lihat kebijakan pemerintah juga untuk di peningkatan di sektor ini juga cukup serius dan bisa dilihat utilisasi dari industri tekstilnya juga membaik Pak. Membaik itu dari berapa ke berapa ya Pak? Mungkin kan bisa tahu waktu PPKM kan apalagi di 2020 di bulan 3 sampai Juni itu udah di level 25%, tapi begitu di tahun 2021 kita itu di akhir tahun itu bisa mencapai 80% Pak. Oh. Utilisasinya. Oke, sudah 80% mendekati normal begitu ya untuk utilisasi dari industri tekstil. Betul. Dan dominasinya untuk domestik kah? Domestik tetap dan ekspor juga. Mungkin karena ekspor juga kita mempunyai kendala masalah kontainer ya. Oke. Jadi domestik itu, market domestik itu sangat membantu untuk industri dalam negeri ya. Baik, kalau dari sisi produknya sendiri yang paling banyak diserap market di dalam negeri itu yang mana? Ya mungkin kalau tekstil itu main bahan bakunya itu cotton, polyester, and viscose. Sedangkan cotton kan harganya lebih mahal. Oke. Dan untuk masyarakat Indonesia itu kebanyakan polyester dan viscose atau rayon base ya. Oh, itu ya. Tapi memang itu yang menjadi salah satu konsumsi utamanya sendiri. Betul. Viscose dan polyester base. Dan kebetulan viscose dan polyester base itu di Indonesia sudah diproduksi ya. Oke, sudah diproduksi di Indonesia, jadi bisa dikatakan tidak ada kendala untuk bahan bakunya? Ya, untuk apalagi untuk viscose ya. Kalau viscose hutan tanaman industrinya sudah ada di Indonesia. Jadi boleh dikatakan kita tidak tergantung bahan bakunya dari impor ya. Sedangkan kalau polyester mungkin kita masih impor itu MEG dan paraxylene. Tapi seiring dengan kebijakan pemerintah, saya dengar pemerintah mulai melakukan investasi di petrokimia ya. Yeah. Petrochemical itu ya, petrochemical itu kan menjadi satu bahan baku untuk polyester. Oke, nah itu dia. Apakah itu akhirnya bisa menjadi dasar yang cukup kuat juga kita untuk menapak tahun 2022 ini Pak Jemi? Ya, saya harapkan mungkin dengan keseriusan pemerintah sekarang untuk kedepannya mungkin di 2023-2024 kilang-kilang mereka bisa memproduksi paraxylene ini akan mensuplai mengurangi ketergantungan paraxylene impor ya. Oke, paraxylene itu masih impor sebagian besar atau bagaimana? Apa secara keseluruhan? Sebagian besar, bukan seluruh, tapi sebagian besar kita masih impor. Oke, nah bicara mengenai tahun 2022 ini tadi sudah disebutkan targetnya tumbuh 5%. Ini persiapan apa saja yang
bisa dilakukan? Apakah diuntungkan dengan kondisi ekonomi, aktivitas masyarakat yang sudah tidak terlalu ketat lagi begitu sebagai modal utama atau ada hal lain? Kalau kita lihat sih sinyalemen positif ini disambut sama anggota kita dengan baik. Ya, dengan meningkatnya utilisasi, jadi membuat satu keyakinan anggota kita untuk melakukan investasi. Investasi seperti apa yang akan dilakukan, Pak Jemi? Ya, investasi mungkin dari segi permesinan ya, menambah utilitas. Di sisi saya lihat juga di sisi kita dengar dari anggota kita untuk industri pakaian jadi, walaupun industri besar maupun IKM sekarang istilahnya order mereka sampai bulan Februari Maret ini udah penuh. Wow. Jadi mungkin kita akan melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan vokasi ya. Oke. Vokasi dalam hal apa dan siapa yang ditujukan, kemudian fokus di daerah mana? Mungkin tetap tekstil itu mayoritas ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke. Jadi vokasi yang kita akan utamakan itu pendidikan untuk penjahit ya. Oke. Untuk penjahit kan kebanyakan masih di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat dan Jawa Tengah, Pak. Oke, Jabar dan Jateng. Berapa banyak, Pak, yang akan dilibatkan? Karena kan tadi mendekati bulan itu bisa dikatakan sekuartal pertama lah tahun ini nampaknya sudah mulai full begitu ya untuk ordernya. Ya, kita menggalakkan asosiasi kita yang ada di masing-masing provinsi maupun dari Tangerang, Banten, dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah untuk bekerja sama dengan SMK ya. Oke. SMK pun dilibatkan begitu. Apakah mereka juga akan dilibatkan nantinya bekerja secara langsung begitu atau ya mereka dari posisi masing-masing begitu? Ya mungkin dengan harapan mungkin sekarang kan ada namanya on the job training ya. Mereka pada saat on the job training 3 bulan kita bisa lakukan training mereka untuk menjahit supaya pada saat mereka lulus itu mereka siap pakai. Oke, siap pakai untuk SMK sendiri. Lantas kalau kita bicara mengenai utilisasi di tahun 2022 ini, proyeksi Anda Pak Jemi, apakah bisa 100%? Menuju ke 100% ada. Jadi kita lihat juga yang saya sebutkan sebelumnya itu animo dari anggota untuk melakukan investasi itu cukup banyak. Oke. Nah mereka mau melakukan investasi bila mana utilisasi mereka di atas 90%. Dan ini memberikan sinyal kenapa mereka mau melakukan investasi. Baik, memang kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini khususnya permesinan untuk industri tekstil sendiri, apakah modernisasi sudah dilakukan kemudian masuk juga ke era digital juga ini Pak Jemi? Ya, mungkin sesuai dengan tahun kemarin 2021 dan dilanjutkan di 2022 pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan insentif untuk investasi di sektor penyempurnaan ya untuk pencelupan dan printing. Dan ini memberi sinyal positif. Jadi mereka ada sedikit membantu masing-masing perusahaan dengan istilahnya dengan budget 500 juta per perusahaan untuk melakukan investasi ya. 500 juta itu dalam bentuk pinjaman atau bagaimana? Dalam bentuk seperti bantuan. Contohnya mereka investasi 10 miliar. Mereka ada aturan yang jelas, maka mempersiapkan semua mesinnya terpasang, segala diperiksa oleh tim auditor. Mereka setelah mesinnya running mendapat bantuan 500 juta. Itu dia semacam insentif ya, cashback yang diberikan 500 juta. Setelah tadi ada batasan berapa miliar investasi yang dilakukan, kemudian sudah operasional bisa dikatakan begitu ya Pak Jemi? Betul Pak. Nah itu dia, lantas bagaimana dengan daya serap tenaga kerjanya sendiri? Karena kan ini juga bisa dikatakan padat karya untuk industri tekstil. Nah, untuk padat karya memang untuk garment-garment pasti industri yang besar-besar, industri pakaian jadi akan menuju ke daerah yang UMK-nya murah. Dan itu tapi akhirnya untuk di Jawa Barat saya pikir ini IKM itu cukup banyak yang tumbuh. Ya, contohnya banyak yang dulu industri pakaian jadi yang berada di Bandung dan sekitarnya. Perusahaan tersebut kan merelokasi ke Jawa Tengah. Ya, sedangkan pekerjaannya kan yang di Jawa Barat itu ditinggalkan, mereka tidak mungkin pindah. Dan mereka itu menjadi satu komunitas IKM terbentuk di daerah.
Saya pikir ini sesuatu yang kita harus tangkap, dan pemerintah dan asosiasi pun harus bisa istilahnya bekerja sama dengan mereka. Saya lihat ini, saya keliling di daerah sebelumnya pada waktu bulan Juni Juli kemarin itu mereka utilisasi boleh katakan jelek sekali, hampir berhenti ya. Tapi kita lihat November Desember kemarin mereka itu sudah mulai menggeliat lagi, malah mereka bilang ordernya sudah penuh sampai bulan 23, dan seperti saya sebutkan mereka sekarang kekurangan skill penjahit. Makanya kenapa kita berencana melakukan vokasi. Menarik ya, berarti ada sentra-sentra IKM baru begitu di industri tekstil ini yang muncul justru dengan adanya proses pemindahan industrinya dari wilayah Jawa Barat ke Jawa Tengah kemarin, dan ini harusnya bisa menjadi peluang kerjasama begitu, Pak Jemi. Betul. Betul. Dan skemanya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih mereka terbentuk dengan sendirinya ya. Tapi kita juga bekerja sama dengan mereka, berencana untuk melakukan pembinaan ya. Dan sekarang juga kita melakukan bagaimana mendekatkan mereka itu kepada supply bahan bakunya. Sehingga mereka contohnya kalau pengrajin yang ada di Bandung, mereka tidak perlu belanja kain dari Tanah Abang lagi. Dan mereka bisa belanja dari industri-industri sekitarnya. Jadi istilahnya industrinya juga membuka diri untuk IKM datang berbelanja dengan istilahnya dengan pasti kalau IKM belanjanya tidak mungkin dengan kuantiti yang cukup besar ya. Betul. Ya, tapi kuantitinya tidak relatif besar, tapi mereka sering. Oke, berarti polanya sudah seperti itu ya? Ya. Ibaratnya memotong mata rantai distribusi kan udah dilakukan di berbagai industri dan berbagai negara ya. Ya. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan industri tekstil dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana tren sebenarnya sudah mulai oke ya untuk pertumbuhan industri tekstil dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dari 3,8% melonjak hingga 15,35% di tahun 2019. Namun tidak ada yang menduga begitu pandemi COVID-19 melanda dan membuat anjloknya pertumbuhan industri tekstil hingga harus terjun bebas minus 8,8% di tahun 2020. Nah, ini menarik. Tadi sudah disampaikan meskipun dari sisi pertumbuhan industrinya negatif, tapi utilisasinya bahkan sudah mulai melonjak mendekati angka 100% atau tepatnya di 80%. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jemi. Baik, Pak Jemi, kita akan lanjutkan kembali Pak informasinya terkait dengan data yang sudah disampaikan. Ini negatif memang pertumbuhannya, tapi Anda katakan memang utilisasinya justru melonjak begitu cukup signifikan sampai dengan 80%. Sebenarnya apa yang bisa kita cermati dengan data pertumbuhannya yang negatif tapi utilisasinya sudah mulai meningkat kembali? Adakah shortcut ataupun strategi khusus yang dilakukan begitu menjelang akhir tahun terutama? Ya, mungkin kita asosiasi ini selalu bekerja dengan data. Jadi kita tiap bulan itu menarik data produk-produk apa saja yang di industri TPT masih impor. Jadi kita itu data itu kita olah, dan mungkin 2022 ini kita akan share data-data itu kepada anggota yang untuk istilahnya anggota itu bisa memanfaatkan. Karena program substitusi impor juga didengungkan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi mungkin kita bisa cermati juga kemarin pada waktu tahun 2020-2021 ketergantungan impor dari satu negara itu sangat mengganggu proses produksi ya. Jadi saya pengen membangun kalau bisa di Indonesia itu industri TPT itu dari hulu ke hilir istilahnya ada di Indonesia atau kita sebut Indonesia supply chain. Oke, tapi Anda melihat kansnya masih cukup terbuka untuk hilirisasi baik dari hulu kemudian ke hilir sehingga semuanya lengkap begitu ada di Indonesia, tinggal produksinya saja yang terus ditingkatkan. Saya punya keyakinan karena pemerintah juga serius di sektor TPT dan seperti saya pernah sebutkan untuk industri serat rayon itu dari hutan tanaman industrinya ada di Sumatera. Pabrik pembuatan dissolving pulpnya juga ada di sana, seratnya juga ada di sana. Jadi itu salah satu yang kedepannya menjadi strength kekuatan industri TPT Indonesia, dan polyester pun industri seratnya ada di Indonesia semua.
Oke. Hanya yang saya sebutkan, hanya kita ketergantungan dari Paracel dan MEG. Betul. Dan kalau Paracel MEG-nya ini bisa istilahnya bisa investasinya bisa berjalan sesuai dengan rencana, supply bahan bakunya itu bisa berjalan, ketergantungan PX dan MEG-nya berkurang dari impor, itu sangat memperkuat daya saing industri TPT nasional. Oke, berarti bisa dikatakan untuk peningkatan daya saing sudah mulai terjaga lah untuk industri tekstil dan produk tekstil di tahun 2022 ini. Tapi kita lihat dari sisi kompetisinya ini bagaimana? Karena kan kita tahu juga serbuan produk-produk tekstil dari luar negeri juga kemarin cukup hangat begitu menjadi perbincangan, Pak Jimmy. Betul. Jadi mungkin kita juga kan, saya bicara kita di asosiasi kita harus membenahi keluar dan ke dalam. Misalnya kalau keluar, istilah saya itu regulasinya. Regulasinya kita harus menyamakan level playing field-nya. Oke. Kalau ke dalamnya, industrinya pun harus mau berubah ya. Baik. Dan kita semua sekarang bekerja semua based on data. Ya kalau regulasinya sudah pro terhadap industri, data itu sangat menunjang dan keterbukaan awareness anggota terhadap data itu sangat dibutuhkan. Oke. Jadi kita tidak henti-hentinya asosiasi tiap bulan itu melakukan survei kepada anggota untuk mendapat informasi kinerja yang akurat ya. Oke, karena memang itu data saat ini menjadi sangat penting ya untuk menentukan nanti bagaimana langkah ke depan begitu ya Pak Jimmy. Betul. Baik, ya data juga dipakai untuk arah kebijakan kan Pak. Betul. Nah sejauh ini kebijakan-kebijakan yang sudah ditelurkan oleh Kementerian Perindustrian begitu menurut Anda sudah cukup pro terhadap industri tekstil sendiri? Arah keperbaikan sudah cukup ada ya, baik dari Kementerian Perindustrian maupun Perdagangan. Tapi kita tidak henti-hentinya menyuguhkan actual data, update data ke kementerian untuk supaya kedepannya aturan-aturan yang akan dibuat lebih mengarah ke industrinya ya. Bottleneck masih ada Pak untuk koordinasi, kemudian insentif mungkin ataupun kebijakan yang masih belum nyambung begitu misalnya? Ya masih ada, mungkin masalah kontainer juga belum terselesaikan. Oke. Ya kita juga sedang membahas di kementerian bahwa bagaimana kita bisa mendapat data update ya. Tapi memang kan untuk ekspor sendiri masih cukup kuat, dan berapa besar sih Pak kalau kita lihat persentase ekspor dibandingkan dengan produksi untuk domestik? Mungkin untuk produksi tekstil masih besarnya di domestic market ya. Oke. Ya daya beli istilahnya market Indonesia itu tidak dianggap sebelah mata walaupun oleh China ya. Indonesia kan populasi keempat. Oke. Dunia begitu ya. Ya, dan Indonesia juga negara muslim terbesar dan negara muslim yang modis-modis. Ini menjadi satu market. Jangan kita hanya memikirkan market ekspor, sedangkan market domestiknya kita tidak lirik, padahal itu marketnya sangat besar. Baik, berarti dari sisi inovasi Anda katakan kita sudah bisa bersaing begitu Pak? Ya, kita galakan terus. Mungkin kayak kemarin kita di bulan November kemarin kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, ada Jakarta Muslim Fashion Week ya. Ya. Kita menginginkan kalau bisa barometer Muslim Fashion Week itu ada di Indonesia ya. Baik, terakhir Anda lihat bagaimana untuk optimisme dan proyeksi industri tekstil dan produk tekstilnya Pak di tahun 2022 ini, seberapa optimis Anda melihatnya? Kita sih optimis karena data yang kita ambil itu teman-teman yang akan berinvestasi di tahun 2022 dan 2023 itu cukup besar. Oke. Sampai nilai investasinya 979 juta US dollar. Wow, cukup besar ya. Ya. Dan mereka kenapa berani menginvestasikan uangnya sebesar itu? Karena melihat optimisme antara kebijakan dan market Indonesia ya. Bahkan dari produk-produk kita juga ada yang digunakan untuk memang di pemasarannya untuk luar negeri ya, brand-brand luar begitu. Betul. Untuk pemasaran di dalam negeri begitu ya Pak Jimmy ya. Betul. Oke, berarti memang sudah on the track lah apa yang diinginkan dari industri tekstil dan produk tekstil. Baik, Pak Jimmy terima kasih banyak Pak atas pencerahan, dan ini insight yang menarik juga tentunya bagi pemirsa IDX Channel untuk melihat bagaimana dengan kondisi dari industri tekstil dan produk tekstilnya di tahun 2022 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Jimmy. Salam sehat.